Kesultanan Siak Sri Indrapura, bagian 3, Pergerakan Nasional dan Integrasi ke dalam Republik Indonesia. Seiring perjanjian dengan Belanda tahun 1858, ruang gerak Kesultanan Siak menjadi terbatas. Pada masa tersebut, Siak dipimpin oleh Sultan Qasim Abdul Jalil Saifuddin I. Tahun 1873, pemerintah kolonial Belanda membentuk wilayah administratif Karesidenan Siak. Wilayah Karesidenan ini meliputi pantai timur Sumatera hingga ke wilayah Kesultanan Delhi. Belanda kemudian memindahkan ibu kota Karesidenan dari Siak ke Medan pada tahun 1887. Kepemimpinan di Kesultanan Siak mengalami suksesi dengan wafatnya Sultan Qasim Abdul Jalil Saifuddin I pada tahun 1889. Beliau mendapatkan gelar Anumerta Marhum Mahkota. Tahta Siak selanjutnya dipegang oleh Sultan Syarif Hasim Abdul Jalil Muzaffar Shah. Pada masa kepemimpinan beliau inilah Istana Asarayah Hasimiyah atau yang juga dikenal sebagai Istana Siak dibangun. Istana ini sekarang berfungsi sebagai museum. Sultan Syarif juga membangun Masjid Raya Sahabuddin. Masjid ini juga memiliki fungsi sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Arus modernisasi yang melanda Nusantara turut mempengaruhi kebijakan Kesultanan Siak. Sultan Syarif mengirimkan putra mahkota belajar hingga ke Batavia. Putra mahkota yang kelak akan bergelar Sultan Qasim II bahkan sempat belajar kepada Sunuk Hugroni, seorang orientalis Belanda. Tahun 1908, Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Muzaffar Shah tutup usia. Beliau mendapatkan gelar Anumerta Marhum Baginda. Tahta Kesultanan Siak selanjutnya diteruskan oleh putra mahkota dengan gelar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Qasim II. Pada awalnya, Belanda menentang naiknya Sultan Qasim II ke tahta Siak. Di tengah gelombang tumbuhnya pergerakan nasional, Sultan Qasim II yang memiliki nama asli Tengku Sulong ini memiliki wawasan luas dan mengenyam pendidikan barat. Pada masa awal kepemimpinannya, Sultan Qasim II langsung membuat gebrakan dengan mendirikan Madrasah Taufikiyah Al-Hasimiyah. Sultan Qasim II melihat bahwa sekolah-sekolah Belanda tidak memenuhi syarat dasar pendidikan pemuda Siak, yaitu agama dan nasionalisme. Madrasah yang didirikan Sultan Qasim II tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum sebagaimana sekolah-sekolah milik Belanda. Bukan hanya Sultan Qasim II yang bergerak dalam pendidikan, tetapi sang permaisuri Syarifah Latifah turut mendirikan sekolah khusus perempuan yang bernama Latifah School. Sekolah khusus perempuan ini berdiri tahun 1926. Latifah School tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum yang berkembang saat itu. Syarifah Latifah tidak lama mengelola sekolah tersebut karena meninggal dunia. Permaisuri kedua, Tengku Maharatu, melanjutkan perjuangan permaisuri pertama dalam bidang pendidikan. Selain meneruskan Latifah School, beliau juga mendirikan Madrasatul Nisak. Beliau juga mendirikan asrama putri dan sekolah taman kanak-kanak. Tahun 1931, Koyan, pemimpin suku Sakai, melancarkan pemberontakan menentang kerja paksa. Pemberontakan tersebut menyebabkan tewasnya beberapa polisi Belanda. Sultan Qasim II mendukung pemberontakan tersebut dengan mengirimkan bantuan logistik kepada Koyan. Koyan dan pengikutnya membuat Belanda kerepotan. Tahun 1932 dikirimlah pasukan Marsose dari Aceh yang dipimpin Letnan Leitzer.
Sultan Qasim II yang mendukung pemberontakan tersebut segera mengirimkan utusan menemui Koyan. Sultan Qasim berpesan agar Koyan dan pengikutnya segera lari ke Semenanjung Malaya. Koyan dan para pengikutnya akhirnya berhasil meloloskan diri. Letnan Leitzer yang memiliki nama besar di Aceh akhirnya memilih bunuh diri karena kegagalan di Siak tersebut. Tahun 1942, bala tentara Jepang berhasil menggusur kekuasaan Belanda di Nusantara. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Qasim II menentang kebijakan Romusa. Beliau melindungi rakyat Siak dari perekrutan kerja paksa. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Sultan Qasim II mendukung secara penuh lahirnya negara baru, Republik Indonesia. Bulan Oktober 1945, Sultan Qasim II membentuk Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik. Pembentukan tersebut dilakukan melalui rapat akbar di alun-alun Siak dengan pengibaran bendera merah putih. Dalam rapat akbar, beliau bersama rakyat Siak mengucapkan sumpah setia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap Sultan Qasim II membuat beliau mendapatkan ancaman dari pasukan Nika yang membonceng sekutu. Sultan Qasim II kemudian mencari perlindungan ke Aceh. Selama di Aceh, beliau berusaha meyakinkan para sultan dari Sumatera Timur untuk mendukung Republik Indonesia. Bulan November sebelum menuju Aceh, Sultan Qasim II mengirimkan telegram ke Presiden Soekarno. Beliau mendukung sepenuhnya Republik Indonesia dan sekaligus memberikan kas kesultanan sebesar 13 juta gulden. Sultan Qasim II juga menyerahkan seluruh kekayaan Siak termasuk istana dan mahkota kesultanan untuk kepentingan Republik Indonesia. Kesultanan Siak kemudian berintegrasi ke dalam Republik Indonesia. Saat ini, Kesultanan Siak masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Riau. Sultan Qasim II menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya hingga tutup usia pada 23 April 1968. Nama beliau kemudian diabadikan sebagai nama bandara di Pekanbaru. Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II diresmikan pada 29 April 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. 2 tahun sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi Pahlawan Nasional. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.